Saya seorang praktisi pengembangan manusia. Pekerjaan saya membantu orang buat mengembangkan potensinya dan mencapai prestasi terbaiknya. Pertanyaan yang sering muncul di bidang pekerjaan saya, salah satunya ini. Mana yang lebih menentukan sukses atau prestasi kita? Bakat atau usaha? Bakat dan usaha dua-duanya penting dan mempengaruhi prestasi kita. Bakat itu potensi yang kita miliki, anugerah dari Allah. Saya yakin tiap orang itu sudah dikaruniai bakatnya masing-masing dalam bidang yang berbeda-beda. Seberapa kuat atau besar bakatnya juga berbeda-beda. Jadi sudah ada rezekinya masing-masing lah ya, nggak boleh saling iri. Bakat menentukan seberapa cepat atau seberapa mudah kita bisa menguasai suatu kemampuan atau keterampilan. Semakin kuat bakat kita di suatu bidang, semakin cepat dan mudah juga kita bisa mempelajari dan menguasai keterampilan tersebut. Misalnya nih, saya punya anak remaja laki-laki yang punya bakat cukup kuat dalam hal kemampuan motoriknya. Orang sering menyebutnya tipe pembelajar kinestetik. Waktu kecil, dia bisa dengan cepat sekali belajar mengendarai sepeda. Dan setelah remaja, dia juga cepat sekali bisa mengendarai motor dan kemudian mobil. Saya aja sampai kaget. Loh, kapan dia belajarnya? Kayaknya tahu-tahu kok ya udah bisa aja gitu. Sebaliknya, dia butuh waktu yang lebih lama untuk menguasai kemampuan yang berhubungan dengan penguasaan bahasa. Misalnya mempelajari bahasa asing atau menjelaskan sesuatu dengan kata-kata. Jadi, bakat itu penting. Tapi yang namanya bakat selamanya cuma akan menjadi potensi yang terpendam kalau nggak pernah dikembangkan, dilatih, dan diasah. Bakat itu seperti sebuah bibit yang menunggu untuk ditanam, dipupuk, dan dipelihara. Disinilah kita perlu usaha supaya bakat kita yang tadinya baru berupa potensi bisa jadi keterampilan atau kemampuan yang nyata. Formula sederhananya nih, bakat dikali usaha sama dengan skill. Skill di sini maksudnya kemampuan atau suatu keterampilan ya. Ini juga alasan kenapa kita sebaiknya fokus pada bidang di mana kita punya bakat yang lebih kuat di situ. Karena biasanya kita akan lebih cepat dan lebih mudah menguasai kemampuan tersebut. Perumpamaannya ya, kalau kita punya bakat dengan nilai katakanlah 5 dalam bidang melukis dan 9 dalam bidang matematika. Dengan usaha yang sama, kita akan lebih cepat menguasai matematika daripada seni. Apa terus ini berarti kita tidak bisa menguasai bidang yang kita merasa nggak berbakat di situ? Ya, tetap bisa dong. Apalagi kalau kita memang punya minat di situ. Atau memang kemampuan itu kita perlukan. Hanya konsekuensinya kita perlu usaha yang lebih keras, perlu waktu yang lebih lama, dan perlu lebih ulet latihannya dibandingkan mereka yang punya bakat lebih kuat dalam bidang tersebut. Oke, lanjut ya. Apakah dengan memiliki kemampuan saja sudah cukup untuk menjamin kita bisa berprestasi dan sukses? Pastinya belum ya. Supaya kemampuan atau keterampilan yang sudah kita miliki itu bisa menjadi prestasi, kita perlu usaha lagi dengan menggunakan kemampuan itu terus-menerus. Kalau kita sudah punya keterampilan memasak misalnya dan ingin menjadi chef yang sukses, pastinya kita perlu usaha keras, berlatih masak terus, mencoba membuat masakan-masakan baru, inisiatif mengenalkan hasil masakan kita ke orang lain, atau ikut kompetisi memasak misalnya, dan terus begitu. Formula sederhananya, skill dikali usaha sama dengan prestasi. Kalau usaha kita nol, alias tidak melakukan apapun, kemampuan kita juga berhenti berkembang jadinya. Dan kita juga tidak menghasilkan apapun dengan kemampuan yang kita punya. Jadi kesimpulannya, bakat itu penting. Tapi usaha berperan 2 kali dalam menentukan prestasi dan kesuksesan kita dibandingkan bakat. Talent counts once, effort counts twice. Faktor usaha ini oleh ahli psikologi positif disebut dengan istilah grit, yaitu passion dan keuletan untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang. Passion di sini adalah minat yang dalam terhadap sesuatu.
Jadi bukan sekedar hobi atau suka-suka yang biasa aja gitu ya. Sementara keuletan menunjukkan stamina untuk terus berusaha dan pantang menyerah untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa grit ini lebih menentukan prestasi seseorang dibandingkan bakat atau IQ. Grit ini bisa dikembangkan loh teman-teman. Bagaimana caranya? Kita akan bahas di video Hantari berikutnya ya. Jadi jangan lupa subscribe biar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Hantari Academy. Assalamualaikum.